Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, mahasiswa yang berbahagia. Bertemu lagi di mata kuliah kecerdasan buatan, pertemuan ke-9. Untuk materi yang akan kita bahas hari ini lanjutan dari pertemuan ke-8 minggu lalu, yaitu tentang pengantar fasi. Minggu lalu ada dua hal penting dalam pengantar fasi. Yang pertama adalah 7 komponen dari sistem fasi, yaitu ada variabel, ada himpunan, ada notasi, ada semesta, kemudian ada domain, ada fungsi keanggotaan, dan FIS atau fuzzy inference system. Yang kedua adalah kemarin kita belajar tentang logika bilangan crypt versus logika dari fuzzy. Sekali lagi bahwa kultur dari bilangan crypt adalah kultur orang barat, di mana contoh sederhananya adalah true false terhadap suatu kebenaran. Sedangkan kalau logika fuzzy dia adalah logika samar, di mana kulturnya lebih ke orang Asia gitu ya. Jadi dia lebih toleransi dengan bahasa manusia. Misalnya AC ini sangat dingin, kemudian dari orang lain ini dingin aja kok, tidak begitu dingin, misalnya seperti itu. Nah, nanti kalau di logika fuzzy itu nanti berhubungan dengan fungsi keanggotaan. Jadi seberapa kuat sebuah himpunan dari sebuah variabel itu mewakili variabel tertentu. Misalnya, nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Baik, di pertemuan ke-9 ini kita akan membahas lebih detail lagi tentang fungsi keanggotaan. Jadi, fungsi keanggotaan ini nanti akan berhubungan dengan membership function. Jadi, pemetaan titik-titik input ke dalam nilai suatu keanggotaan. Jadi, nanti bentuknya adalah suatu kurva. Nah, masih ingat ya, derajat keanggotaan itu intervalnya adalah 0 sampai 1. Ada beberapa fungsi yang bisa digunakan, yaitu ada beberapa kurva. Yang pertama misalnya kurva linier, segitiga, kemudian trapesium, kurva S, bentuk lonceng, dan masih banyak lagi seperti itu. Nah, kurva ini nanti akan mewakili membership function. Untuk yang pertama yaitu kurva atau representasi linier gitu ya. Kita tahu bahwa linier adalah identik dengan garis lurus gitu ya. Kalau ini adalah linier naik. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalnya ini kurva linier naik ya. Misalnya ini sebuah suhu. Nah, ketika suhu itu di antara A dan B, nanti cara menghitungnya kurvanya ada hitungannya. Kalau misalnya dia X-nya, ini X-nya ya, X-nya kurang dari sama dengan A, berarti areanya sini ya. Nah, area ini maka nilainya adalah 0. Kemudian kalau nilainya X-nya antara A dan B, berarti di sini ya. Nah, rumusnya adalah seperti ini. X-nya berapa dikurangi A, kemudian dibagi B, dikurangi B min A. Nah, itulah menjadi derajat keanggotaan dari suatu himpunan tersebut. Kalau misalnya dia lebih dari B, berarti dia adalah 1 nilai derajat keanggotaannya. Masih ingat ya, kalau intervalnya 0 sampai 1, semakin mendekati 1 berarti dia semakin kuat derajat keanggotaannya. Baik, ini tentang linier naik. Untuk yang kedua, ini linier turun. Sama ya, garis lurus, hanya saja ini linier turun. Nah, untuk rumusnya ini sama gitu ya. Kalau 0, berarti posisinya ini X lebih dari atau sama dengan B. Berarti di sini ya posisinya dia nilainya 0. Kalau seandainya antara A dan B, rumusnya adalah B min X, nggak tahu ya posisinya X-nya di mana, dibagi B min A. Nah, kalau X-nya kurang dari sama dengan A di area sini, maka dia nilainya langsung 1, seperti itu. Jadi cara menghitungnya ada rumusnya ya. Baik, untuk representasi dari kurva segitiga.
sama seperti sebelumnya, hanya saja nanti hitungannya yang berbeda. Kalau 0 berarti ini. Untuk X-nya, range-nya atau nilainya seperti ini notasinya. Kemudian kalau yang misalnya antara A dan B di sini, nah dia pakai rumus yang ini. Kalau dia antara B dan C, maka dia pakai rumus yang ini, gitu ya. Oke, nanti kita praktekkan. Nah, ada juga representasi dari kurva trapesium. Untuk yang membedakan hanya rumusnya. Jadi, ini rumusnya sudah ada di atas ya. Kalau misalnya dia range-nya sekian, antara A dan B, pakai rumus ini. Kalau antara B dan C, pakai rumus ini. Kalau misalnya dia melebihi D, pakai rumus ini. Seperti itu ya. Oke. Nah, selain tadi ada linear, ada segitiga, ada trapesium, ada juga representasi kurva S atau sigmoid. Jadi dia mencerminkan kenaikan dan penurunan secara tidak linear gitu, seperti itu. Jadi ini sama ya, ada sigmoid naik atau pertumbuhan, ada penyusutan seperti itu. Baik. Untuk rumusnya nanti bisa dilihat lebih detail lagi di sini. Kalau kurva S ini ada 3 parameter. Masih ingat ya, kalau linear dia hanya 2 parameter. Baik. Dan nanti saya akan jelaskan ini kurva lonceng ya. Nanti rumusnya seperti di bawah ini juga sama dengan sebelum-sebelumnya gitu ya. Kemudian ini contoh fungsi derajat keanggotaan. Oke, kita hitung dulu. Baik, kita hitung dulu. Saya sudah siapkan di sini ya. Oke, ada 3 soal gitu ya. Ada 3 soal. Yang pertama adalah kalau seandainya ini linear naik ya, dengan di sini variabelnya adalah suhu dan himpunan variabelnya panas gitu ya. Jadi kalau semisal dia suhunya 28 di sini ya, 28. Baik, suhunya 28 di sini kira-kira ya. Kemudian berapa kira-kira derajat keanggotaan suhu tersebut terhadap himpunan variabel panas. Nah, kita hitung ya. Jadi masih ingat ya kalau posisinya di sini adalah X-nya berapa dikurangin ini A-nya berapa dibagi, nah ini 35 dikurangi dari 25 atau A-nya. Nah, nanti dia hasilnya adalah 0,3. Begitu juga ketika 33. Posisinya di sini setelah saya hitung dia derajat keanggotaannya adalah 28. Nah, apa artinya? Berarti suhu 33 ini memiliki derajat keanggotaan yang sangat kuat terhadap himpunan panas. Nah, secara secara sederhananya logika sederhana antara suhu 33 sama suhu 30 berapa tadi ya? 28 dan 33 pasti lebih panas 33 ya. Nah, dibuktikan dengan derajat keanggotaannya 0,8. Jadi dia mendekati 1 seperti itu. Gini cara menghitungnya ya. Oke, nanti bisa dicoba untuk berbagai kurva. Nah, kalau X sama dengan 17, ini berapa? Sesuai rumus, dia nilainya adalah 0. Kalau 0 berarti dia bisa dikatakan sangat jauh dengan himpunan anggota himpunan panas gitu ya. Jadi mungkin dia masuk ke dingin, nanti bisa dihitung. Nah, posisinya kan di sini ya. Oke. Baik, kita lanjut kembali. Nah, ini untuk fungsi keanggotaan variabel temperatur misalnya normal gitu ya. Ini tinggal masukkan rumus saja. Nanti kita coba-coba lagi ya. Nah, ini ada juga kurva bahu. Ini identik dengan dia gabungan dari segitiga dan trapesium. Kalau misalnya himpunan dari suatu variabelnya sangat banyak, bisa pakai kurva bahu. Hitungannya sama ya. Oke, ini ada contohnya sigmoid. Jadi ini nanti dicoba ya, nanti bisa share di Google Classroom hasilnya. Baik. Kemudian ini juga bisa dicoba kurvanya gitu ya. Kurvanya bisa dicoba seperti itu. Baik, untuk materi kedua kita akan belajar tentang operator logika fasi. Kenapa kita perlu belajar ini? Karena dalam
case, dalam kejadian yang nyata, biasanya masalahnya cukup kompleks. Jadi, ada beberapa kondisi yang harus diambil seperti itu. Baik, menurut Zadeh, nanti itu ada 3 operasi dasar di fasi. Yang pertama adalah AND, OR, kemudian NOT. Nah, apa sih operasi logika? Jadi, dia akan mengkombinasikan 2 atau lebih himpunan fasi. Jadi, nanti hasilnya dari operasi itu disebut string, Weyl string atau alpha, seperti itu. Nah, untuk yang pertama, kalau seandainya Anda memakai operator AND, nah, itu pada intinya adalah alfa predikatnya itu dipilih yang paling paling minimum. Jadi gini, misalnya nih, berapa sih derajat keanggotaan usia muda dan berpenghasilan tinggi. Nah, nanti dihitung satu-satu, kira-kira berapa derajat keanggotaan yang di sisi umur gitu ya, 0,6 ketemunya, kemudian gaji ternyata dia ketemunya 0,8. Nah, kalau dia pakai operasi AND, maka nanti dipilih yang terminim, yaitu 0,6. Nah, seperti ini ya, kalau ini memakai operator AND. Baik, selanjutnya memakai operator OR. Jadi dia operasi union ya, jadi dia kebalikan dari AND, ngambil nilai yang maksimum. Jadi hitung satu-satu menurut derajat keanggotaan masing-masing himpunan gitu ya. Kemudian dia pakai operasi OR, maka dipilih yang max. Jadi predikat untuk usia muda dan berpenghasilan tinggi ini derajat keanggotaannya adalah 0,8 berdasarkan operasi OR. Baik, ya, yang terakhir operasi NOT. Jadi operasi NOT ini operasi komplement. Jadi caranya dia alfa predikatnya didapat dari pengurangan nilai keanggotaan pada himpunan dari 1. Jadi 1 min misalnya keanggotaan umur 27. Jadi berapa gitu ya, ketemu ini misalnya 0,6, berarti 1 dikurangi 0,6. Inilah hasilnya derajat keanggotaannya, seperti itu. Oke, mengenai aturan fasi atau if then ini disebut relasi kondisional antara 2 atau lebih himpunan fasi. Contoh bentuk umumnya seperti di bawah ini ya, notasinya. Jika X1 adalah apa, ini dan bla bla bla, maka bla bla bla. Ini kan sebuah rule ya, biasa kita kenal ya. Di mata kuliah lain juga ada misalnya. Oke. Interpretasi aturan fasi itu ada 3. Yang pertama fasifikasi, tadi bentuknya kurva ya, bentuknya kurva, apakah segitiga, kemudian lonceng, apa sigmoid, linear, dan lain-lain. Nah, kemudian baru pakai operasi fasi logik yang disarankan oleh Zadeh, ada AND, OR, atau NOT. Ini kalau ada beberapa hubungan antara himpunan fasi. Kemudian ada yang terakhir ada implikasi atau defasifikasi. Nah, ini inti nomor 3 inilah yang disebut nanti Anda pakai metode Mamdani, Tsukamoto, apa Sugeno, seperti itu. Baik, ini ilustrasinya supaya lebih mudah. Saya pilihkan, oke. Jika antecedent hanya satu predikat tunggal, antecedent itu ini ya. If biaya, nah di sini tuh antecedent. Nah, X ini adalah antecedent. Jika antecedennya hanya 1 ya, kan tidak ada N atau OR dan lain-lain. Nah, itu maka nanti hasil rule-nya atau daerah yang akan didefasifikasi mengikuti antecedennya. Contoh misalnya ini, jika biaya produksi normal, misalnya letaknya di sini ya, maka ini kan ditarik garis. Nah, hasilnya adalah sama kayak antecedennya, straight, tinggal narik garis, berarti ini dipotong straight, ini yang diambil. Ini adalah daerah arsiran nanti yang akan didefasifikasi. Nah, kalau misalnya antecedennya terdiri dari sebuah proposisi tapi kaidahnya banyak, maka nanti akan dihitung luas secara keseluruhan dari setiap aturan. Contoh misalnya ini ya, if X is A, nah ini di sini. Nah, kalau misalnya ada satu antecedent kan tadi mengikuti antecedennya ya. Oke, dipotong sampai di sini, berarti ini daerahnya ya. Kemudian yang kedua, if Y is B, nah di sini ya, set, berarti ini hasilnya daerah arsirannya di bawah ini, gitu ya. Kemudian, oke,
Kemudian yang ini, nah ini, jadi dia di sini. Nah, daerah arsirannya, cara menghitungnya hasil akhirnya seperti apa? Inilah hasil akhirnya. Jadi penggabungan dari kaidah 1, 2, dan juga 3 seperti itu. Nah, penalaran monoton ini tadi sudah dijelaskan ya. Kalau misalnya dua variabel fasi itu relasinya, implikasinya sederhana, if X is A dan Y is B, maka dia langsung mengikuti antecedennya seperti itu. Nah, ini kalau ada dua antecedent, ada dua buah proposisi penghubungnya N, misalnya if X is A1 dan Y is B1 dan Y is C1, masih ingat ya aturan Zade, kalau misalnya N dia dipilih yang min, berarti inilah daerah yang diasir, implikasinya. Baik, ini antara antecedennya terdiri dari dua proposisi dan penghubung N. Nah, dan kaidahnya ada banyak, tidak hanya satu. Nah, dicari daerah arsirannya, nanti itu yang diimplikasi, kemudian nanti di bawah mau pakai apa, Mamdani, Sukamoto, atau Sugeno, seperti itu. Nah, ini N, jangan lupa min. Nah, ini N, jangan lupa min. Nah, inilah, ini daerah arsiran bawah sama ini yang dipilih, gitu ya. Ini seret ini dari sini, seret, kemudian dia kena ini kurva ke atas kan ya, dari sini. Ini sama ini kan tinggi, ini sama ini tinggi ini. Nah, seret ini, kemudian ke bawah, seperti itu ya, teman-teman. Jadi nanti pelan-pelan, karena memang harus pelan-pelan, cukup harus teliti gitu ya. Baik. Oke, implikasi ini tadi sudah dibahas. Nah, ini tugasnya sementara belum. Nanti minggu depan kita akan coba suatu latihan ya. Kalau bisa sih ini boleh dicoba di rumah seperti itu. Nanti kita komunikasi lagi via Google Classroom jika ada pertanyaan. Baik, itu saja.